bunuhlah orang yang tidak bersunat kulub, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Mana perintahnya untuk tidak bersunat? Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak bersunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, mana perintah Yesusnya untuk jangan bersunat? Karena kalau kau bersunat, aku tidak berguna bagimu. Di mana itu Yesus sampaikan? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya, itulah. Kulit katan itu dihukum, kulit katan itulah menghukum. Oke. Jadi kenapa sampai Paulus menggunakan logika itu? Karena memang yang diharapkan itu bukan secara lahiriahnya, tetapi bagaimana supaya hatinya itu disunat, hatinya itu telinganya. Jadi hatinya itu bagaimana dia mencintai Allah dengan sungguh, ya. Betul-betul mengasihi sesamanya manusia, itu sunat hatinya, tidak membenci, tidak membunuh, tidak memfitnah, itu sunat yang sesungguhnya, ya. Yang kedua, telinga. Apeng. Bagaimana Bang Suma? Coba Yeremia 9 nomor berapa tadi? 25. Coba Anda baca 26-nya supaya Anda tahu itu ucapan Tuhan kepada siapa. Iya. Kepada siapa ucapan itu, Bang? Oke. Silakan Anda baca. 26, oke, 9 ayat 26. Orang Mesir, orang Yehuda, Bani Amon, dan orang Moab. Dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya, berkeliling orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Bersunat hatinya. Itu yang dimaksud. Mereka yang dimaksud, Bang. Mereka yang dimaksud orang-orang Yehuda, orang-orang Moab, bukan seluruh bangsa, bukan yang datang kepada Bani Israel, yang datang diajarkan oleh Yesus. Ini tidak ada tentang pembatalan sunat, Pak. Bang Suma, di situ dibilang tidak bersunat hatinya. Itu Bang sebelum dikatakan bersunat hatinya, tidak bersunat. Coba Anda baca baik-baik, Pak. Coba Anda baca baik-baik. Orang-orang yang diam di padang gurun sebab segala bangsa tidak bersunat. Dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Berarti sunat kulub dan sunat hati. Itu saudara cara memahami baik-baik. Tidak ada bersunat bicara itu, dia hanya bicara tentang bersunat. Sebelumnya dikatakan bersunat dan orang-orang Israel yang tidak bersunat hati, bukan yang bersunat kulub. Yang dihukum bukan yang bersunat kulub, tapi yang tidak bersunat hati. Jadi itulah ya Bang Sumaya. Jadi tentang bersunat itu sudah dijawab ya. Jadi mana perintah Yesus untuk jangan bersunat? Kan saya sudah bilang Bang Suma, Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi memang sudah semuanya genapi. Makanya Efesus 2 ayat 15 Yesus, itu jelas. Bang, kata Yesus, Bang, di dalam Matius yang Anda maksud tadi digenapi, apa kata Yesus? Lebih mudah langit dan bumi lenyap dibandingkan setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Malah Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa kata Yesus di dalam Matius 23? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang dikatakan oleh mereka, tapi jangan kamu ikuti perkataan mereka, perbuatan mereka, sebab mereka mengatakan tentang hukum-hukum, tetapi mereka tidak mempraktekkannya. Sedangkan kalau Anda melihat dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Hukum Tauratnya mengajarkan sunat perbuatan kan, sunat kulub kan. Kata Tuhan, terkutuk orang yang tidak menjalankan sunat.
dengan perbuatan. Oke. Bang Betul? Suma, oke. Kita lihat dulu biar kita jangan disesatkan dengan secara lahiriah ya, jasmani ya. Jadi coba kita lihat di Yohanes 7. Sunat hati itu apa, Pak? Tunggu. Sunat hati itu apa? Ya, kita harus tinggalkan semua kebencian dalam hatinya kita, tidak boleh menyimpan. Oh, bukan kan gitu. Sunat hati itu Ulangan 10. Sunat hati itu tunduk, berserah diri, bertekun, menjalankan perintah Tuhan. Dan itu benar. Perintah Tuhannya sunat kulub atau jangan sunat kulub? Perintah Tuhan itu satu, Bang Suma. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana Anda bisa mengatakan mengasihi sesama? Sabar. Bagaimana Anda bisa mengatakan mengasihi orang kalau Anda mengajak orang untuk ingkar kepada perintah Tuhan? Oke, kita jangan pelintir ya. Oke, kita lihat ayat saja. Silakan. Antara yang Anda ingin bawa. Saya senang karena diskusinya lebih enak, enteng gitu. Ya, silakan. Data mana yang Anda ingin sajikan tentang apa ini? Bang Suma, kalau bisa baca tolong dibacalah karena saya nanti mata saya kurang bagus soal pandangan. Silakan. Yohanes 7 ayat berapa ya? Ayat 22 kalau tidak salah. Coba dibuka dulu. Nanti terus ke data 28 29 Bang ya. Boleh Bang. Bang Suma kuasa ayat. Silakan Anda baca. Yohanes 7-nya silakan. Oke, Yohanes 7 silakan. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Iya, terus sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari Abraham. Iya, dari nenek moyang kita kan. Dan kamu bersunat orang pada hari Sabat. Kalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa. Mengapa kamu marah kepadaku? Ya, ini kepada Yesus. Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Itu Yesus yang bilang loh. Iya, terus? Yesus yang bilang, Bang Suma. Terus apa yang salah lagi kalau Yesus sudah sampaikan begitu? Yesus hari Sabat apa yang dilakukan? Menyunatkan atau melarang bersunat? Dia menyembuhkan, menyunat juga. Ya, menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Iya, terus? Jadi Yesus sampaikan begitu. Musa menetapkan supaya kamu bersunat, tapi sebenarnya tidak demikian, kan begitu? Kan jelas di situ kan? Perintah sunat itu kan hukumnya wajib, Pak. Siapa yang membatalkan? Bagaimana? Kan perintahnya wajib sunat itu. Siapa yang membatalkan? Bang Suma baca baik-baiklah. Sebelumnya itu bukan perintah Musa, tapi itu memang dari nenek moyang. Ya? Iya, itu perintahnya memang. Itu perjanjian kekal. Baca Yohanes 17, Kejadian 17 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Perjanjian kekalku adalah bersunat kulub. Itu perjanjian kekal. Dan di data nomor 14-nya, orang yang tidak bersunat, bunuhlah. Makanya saudara, syukran, Masya Allah. Makanya kalau Anda melihat di dalam Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, nomor 8, endingnya di nomor 9. Apa kata Tuhan di sana? Segala dosa-dosamu yang pernah kamu lakukan, wahai Israel, telah menyakiti hatiku. Tetapi ada satu kesalahanmu yang tidak akan pernah aku lupakan. Nomor 9-nya, yaitu memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak sunat kulub tidak boleh masuk ke dalam kota kudus, kota suci Yerusalem. Jadi bagaimana Bang? Saya minta pertanggungjawaban saudara, mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, dengan perintah ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat, meninggalkan sunat. Jadi ini sudah lama. Berapa? Sudah 30 menit.
Saya minta perintah Yesusnya. Kalau bicara kalau perintah Yesus tidak ada, Bang Suma. Tidak ada. Kalau lalu Paulus menerima perintah untuk jangan bersunat itu dari mana? Ya dari Roh Kudus lah. Makanya tanya saja Roh Kudus kan begitu. Roh Kudus itulah yang berarti yang datang Yesus kepada Paulus. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus tapi Roh Kudus. Yesus anak Allah yang Roh Kudus atau Yesus yang mana ini? Yang mana yang betul? Yesus atau Roh Kudus nih yang datang? Bang Kuma, Yesus itu telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita dan sekarang ini sampai selamanya. Iya. Yesus. Iya, tetapi Roh Kudus itu ketika dia datang, Yohanes 16 nomor 12, nomor 13, apabila Roh Kudus itu datang, dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhan itu yang disampaikan. Sekarang, mana perintah Tuhannya untuk menghentikan wajibnya perjanjian kekal berupa sunat? Di mana tertulis? Kalau kita mau bicara tentang sunat, mau baca Roma lagi, nanti Bang Suma alergi lagi soal bukan Roma. Alergi Bang, ini masalah Paulusnya Bang. Kalau itu perintah dari Roh Kudus atau perintah dari Yesus, mana dalilnya? Kan dikatakan dalam Matius, dengarkan. Ketika ada orang keluar dari kubur dan Anda katakan itu adalah Yesus yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya, sampai kiamat. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau betul yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus anak Maria, tentu ada perintah dari Yesus anak Maria dong untuk jangan bersunat. Kenapa? Baca Yohanes 17 nomor 8, Pak. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka telah percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sekarang dia katakan segala firman. Nah, mana di antara segala firman dari A sampai Z yang Yesus sampaikan yang melarang bersunat? Karena segala firman telah dia sampaikan, gak ada lagi yang lain. Sedangkan Paulus mengatakan Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu ilmu dari mana Paulus dapatkan itu? Kalau silakan. Yesus itu tidak pernah mengajarkan kita untuk harus bersunat, ya. Bersunat secara ini ya, secara jasmani. Jangan bersunat, Pak. Dia perintahkan jangan bersunat. Dari mana ilmunya? Bang Suma, silakan. Baik, dipaham. Itu kita lihat saja tentang ajaran Yesus lah, biar kita mengerti ya, mengerti tentang apakah mengerti lagi. Ya. Iya, Bang Suma. Jadi kita itu sudah diajarkan Tuhan untuk menggantikan semuanya itu dengan makan dan makan roti dan mencawan darah terus. Ini akan memperparah keadaan kalau Anda merembet kemana-mana. Yesus mengatakan di Lukas 16:17, setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dibatalkan sebelum langit dan bumi lenyap. Langit dan bumi belum lenyap, Bang. Jadi saudara Macu mungkin saudara kelelahan, barangkali mau istirahat dulu. Karena saya sudah minta kurang lebih 30 menit perintah Yesus untuk jangan bersunat Anda tidak tunjukkan. Mungkin Abang mau istirahat, bisa kita lanjut sebentar malam atau besok gitu. Abang istirahat dulu ya. Karena jaringan Abang juga putus-putus di sini. Bikin kuping saya sakit, Bang. Saya juga kebetulan ini. Halo? Iya. Halo? Siap, Bang. Itu jaringan Anda nggak bagus. Roh Kudus lagi ngamuk. Roh Kudusnya nggak terima, Bang. Roh yang Anda katakan kudus itu nggak terima, Bangku. Mungkin Abang mau istirahat dulu, mungkin sudah 30 menit.
Bukan masalah Israel. Karena gini Bang, kalau kita berbicara tentang yang lahiriah, sementara yang sebenarnya yang utama itu kita tidak bahas, sia-sia diskusi kita ini. Karena yang berhubungan dengan yang lahiriah itu, yang memang tidak lagi dilakukan oleh orang Kristen, karena iya oleh Kristen. Yesus itu oleh Kristen. Itu orang Kristen. Yang saya pertanyakan tentang Yesus anak Maria. Kan saya katakan Yesus Anda dengan Yesusnya Yahudi itu berbeda. Yesusnya Romawi dan Yesusnya orang Yahudi itu berbeda. Yesusnya Yahudi tidak menghentikan perintah sunat. Sedangkan Yesusnya Romawi yang datang kepada Paulus menghentikan sunat. Nah, kalau Anda ingin membuktikan bahwa Yesus yang datang kepada Romawi itu adalah Yesus yang datang kepada Yahudi, tolong tunjukkan di mana Yesus Yahudi mengajarkan menghentikan perintah sunat Elohim. Di mana itu Yesus pernah larang? Jadi kalau kita mau bicara begitu, kita lihat dulu siapa si Yesus ini, ya, sampai dia bisa kita sembah dia, gitu kan? Supaya kita tahu bahwa benar-benar bahwa yang kita sembah Paulus ajarkan semuanya ini adalah mengajarkan tentang tiga pribadi yang jadi satu itu. Jadi jangan kita... Di mana Yesus mengajarkan tentang tiga pribadi yang satu? Ya kan tadi sudah dijelaskan kan? Tiga pribadi itu. Bang? Jadi Tuhan Yesus bagaimana Bang Suma? Di mana Yesus mengajarkan kalau dia itu sehakikat dengan Bapa? Di mana? Oke, kata Yesus ya. Iya, ingat ya mengenai sunat Anda belum bisa buktikan. Ya, sekarang ucapan Yesus yang mengatakan bahwa dia sehakikat dengan Bapa itu di mana? Oke ya. Iya. Oke. Kita buka di Yohanes 16 ayat 46. Oke, silakan. Yohanes 16 ayat 27 sampai 28 lah. Silakan. Oke, saya baca dulu Bang Suma biar Bang Suma tahu bahwa perkataan Yesus ya. Yohanes. Aduh, Bang Suma luar biasa. Bang Suma ini kuasai benar ayat Alkitab Bang Suma ya. Belajarnya banyak Bang Suma. Iya Bang. Yohanes. Luar biasa. Silakan. Cuma benar-benar paham. Oke, 16 ayat. Oke, 16 ayat 27, 16 ayat 27 sampai 28 kalau tidak salah ya. Silakan. Oke. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku, ya. Terus dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa, gitulah. Itu kata Yesus. Jadi, yang saya tanya sehakikatnya mana? Ya. Yang saya tanya mana pengakuan Yesus kalau dia sehakikat dengan Bapa? Oke, tunggu saya lihat dulu ya, Bang Sumaya, biar kita bisa tahu Yesus menyatakan dirinya. Oke. Ya. Oke, tapi kalau kita bicara tentang Yohanes nanti Bang Suma ini lagi nggak percaya lagi Yohanes. Ya, silakan aja Bang, silakan aja. Ini kan berbicara mengenai sehakikat. Iya. Karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya sehakikat dengan Bapaknya. Iya, tapi kan waktu Yesus terangkat ke surga kan dia bilang pergilah jadikan seluruh bangsa, baptislah mereka. Ada 3 yang disebut. Itu yang tadi yang di Markus 16 itu sama seperti yang Matius 28 itu. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Nah, kalau itu adalah Yesus asli berarti ada perintahnya meninggalkan sunat. Mana perintahnya? Enggak ada. Makanya ku bilang abang lebih baik istirahat dulu abang. Jadi bukan. Kalau bicara tentang Roh Kudus kan itu kan perintah Yesus. Yang Yesus yang meminta Roh Kudus untuk turun ke dunia. Yang dia minta keluar dari Bapaknya gitu. Berarti yang datang setelah Yesus Roh Kudus atau Yesus? Setelah Yesus Roh Kudus. Roh Kudus kan? Nah, Paulus bertemu dengan siapa di Damsik? Paulus bertemu dengan siapa? Iya, jadi kalau Roh Kudus itu dia datang ke dalam
Allah batinnya manusia. Dia ya, yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa, Bang? Bagaimana, Bang? Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Yesus atau Roh Kudus? Ya, Yesus dalam kemuliaannya menunjukkan katanya dia minta supaya Bapa mendatangkan Roh Kudus. Kok Yesus yang datang? Iya. Mana yang betul? Bang Suma, karena memang Paulus itu dipilih khusus untuk menyatakan kebenaran, ya, menyampaikan kebenaran tentang siapa? Bersaksi. Karena Paulus. Gini, kenapa? Paulus diutus untuk menyampaikan kebenaran. Karena sudah banyak, karena di situ sudah sampaikan bahwa sudah banyak orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang daripada kebenaran Allah. Makanya Paulus melarang bersunat itu menyimpang nggak, Bang? Gimana, Bang? Melarang bersunat kulub itu menyimpang nggak dari perintah Tuhan? Ya tidaklah. Ya tidak. Mana? Siapa yang membatalkan? Siapa yang membatalkan itu? Bapa, Elohim, Yesus, Kristus, anak Maria, atau siapa yang membatalkan? Iya. Jadi makanya tadi saya bilang itu, dengan kedatangan Yesus Kristus itu, semua kutuk telah dilakukan di kayu salib. Semua yang berhubungan dengan seremonial hukum Yahudi sebelumnya malah diselesaikan di atas kayu salib. Itu kata Paulus. Hukum yang datang itu adalah hukum Kristus. Karena apa? Itu kata Paulus. Bukan kata Paulus. Itu memang. Lalu kata siapa? Kata siapa? Kata siapa, Bang? Bang Suma. Makanya Bang Suma kalau baca benar tentang siapa Yesus itu, kita bisa lihat di Yohanes 10 ayat 17-18. Jadi kematian itu dia adalah Allah. Kalau bukan dia serahkan nyawanya, tidak mungkin dia bisa mati. Yang kedua, berarti dia harus bunuh diri, Abang. Dia harus bunuh diri berarti. Bukan bunuh diri. Tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Betul. Berarti dia harus bunuh diri baru bisa mati. Kata bunuh diri itu tidak cocok untuk Yesus, ya. Tapi dia Iya, nggak cocok. Tapi dalilnya Anda memaknainya tidak ada yang bisa mengambil nyawaku selain aku sendiri. Memang satu orang pun. Berarti dia harus nombak diri sendiri dong. Kalau orang yang nombak dia berarti dia dibunuh. Kalau orang yang gantung dia berarti dia dibunuh. Dia harus bunuh dirinya sendiri baru bisa mati. Itu yang tertera di dalam kitab Saudara Yohanes 10 nomor 17-18, abangku. Betul abang Suma. Berarti Yesus tidak mempan dengan salib. Yesus tidak mempan dengan racun. Yesus tidak mempan dengan pedang. Dia harus bunuh diri baru dia bisa mati. Bukan begitu, Bang Suma. Lalu bagaimana? Makanya saya bilang tadi, kalau Bang Suma tidak dituntun oleh Roh Kudus, Bang Suma nggak akan paham. Roh Kudus lagi. Roh Kudus, Bang Suma. Roh Kudus. Bang Suma ini bisa nangkap apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kalau Bang Suma itu mau merendahkan diri, mau undang Roh Kudus, oke lah, beta mau cari tahu apakah benar Roh Kudus ini adalah Roh kebenaran atau tidak, yang bisa menyatakan bahwa siapa Yesus Kristus ini, siapa Allah. Abang, kalau Roh Kudus itu sudah pasti roh benar. Cuman yang datang kepada Anda ini, itu roh apa? Roh Kudus lah, Bang. Iya, pengakuan Anda Roh Kudus, tapi praktiknya di lapangan kok bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan bersunat, Anda diperintahkan jangan bersunat. Sedangkan Roh Kudus itu tidak mungkin bertentangan dengan Tuhan. Roh Kudus itu jangan-jangan yang datang roh haye, Bang. Oke, Saudara Macu, mungkin kita istirahat dulu, Bang. Biar saya jelaskan dulu tentang siapa Roh Kudus itu, biar Bang Suma agak sedikit mengerti tentang kenapa itu. Aduh, saya lagi yang mau diajarkan. Alamak. Iya, saya ajarkan Bang Suma. Iya. Paham. Jadi Bang Suma. Iya. Oke, ya. Jadi gini, kalau Paulus itu, ya, dia mengajarkannya menyimpang, itu kita bisa tahu. Kalau Paulus buktinya dia melarang bersunat Yesus, itu perintah dari mana? Itu sudah penyimpangan, Bang. Itu sudah menyimpang. Melarang bersunat itu sudah penyimpangan.
Makanya saya tanya, siapa yang memerintahkan Paulus untuk tidak bersunat? Itu penyimpangan. Tunggu, makanya saya jelaskan dulu Bang Suma. Yang disebut dengan ajaran yang salah dan Paulus itu palsu atau bukan, apakah dia ketemu Yesus itu Yesus yang benar atau tidak? Dari ajarannya, nah Paulus itu tetap mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita semua ini percaya. Karena apa? Karena setiap roh yang mengaku, yang mengajarkan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, itulah adalah kebenaran Allah. Yang datang dari Allah itulah kebenaran. Nah, coba kita lihat ya. Itu kalau tidak salah ada di Matius juga ya, Matius 23 ayat 13. Celakalah sunat aja Anda nggak bisa buktikan, Bang. Apalagi pindah yang lain. Tadi kan sudah jelaskan Bang Suma. Jadi kalau di mana Anda menjelaskan siapa yang memerintahkan Paulus untuk membatalkan sunat? Itu loh pertanyaannya. Sunat itu kalau kita beda-beda pemahaman soal sunat ya. Kalau sunat jangan dengan saya, Bang. Jangan dengan saya, dengan Yesus. Yesus anak Maria. Yesus di dalam Lukas 2 nomor 21 22 dia disunat pada hari ke-8. Tuhan Anda saja tunduk kepada aturan Tuhannya. Paulus mengajarkan untuk meninggalkan aturan Tuhan tersebut. Pertanyaan saya, Paulus dapat ilmu dari mana? jadi Bang Suma, hukum saat itu adalah hukum Yahudi dan memang kalau tidak dilakukan hal itu, maka dia akan ditolak. Jadi memang Yesus untuk bagaimana Bang Suma? Pertanyaan saya sederhana, Bang. Paulus menerima ajaran jangan bersunat itu dari mana? Ya dari Roh Kudus lah. Karena kalau dia tidak di mana Roh Kudus mengajarkan bertentangan? Di mana? Bang Suma, ajaran Roh Kudus itu hanya satu. Ketika kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka itulah kebenaran. Itu bukan ajaran Roh Kudus, Pak. Bang, jangan nipu. Itu tertulis dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10. Itu bukan Roh Kudus, itu surat Paulus. Alamak, mulai ngaco kawan kita ini. Mulai ngaco. Abang istirahat dulu, Bang. Abang istirahat dulu lah. Abang kelihatannya kelelahan, istirahat aja dulu, Bang. Bukan masalah kelelahan, Bang. Cuma mungkin kita salah sedikit, belum sepaham ya. Tapi tidak paham karena Anda membantah dalil, abangku. Anda membantah ajaran Yesus. Ketika saya minta Anda mempertanggungjawabkan ajaran Paulus, ternyata Anda nggak sanggup, saudara. Jadi begini, kalau Paulus itu kan mengajarkan tentang kita ini menjadi warga kerajaan sorga, anak-anak. Itu lagi obat kuping. Bagaimana mau masuk surga orang-orang yang tidak bersunat, Abang? Yesaya 52 nomor 1, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem baru. Oke, ini beda, Bang. Kita baca Yohanes ya, Bang Suma. Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Supaya bisa tahu. Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Silakan. Apakah benar kita harus bersunat baru masuk surga? Begitulah. Silakan. Ya. Jadi Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 ya. Oke. Silakan. Percakapan Nikodemus ya. Yohanes 1 itu bukan ucapan Yesus, Bang. Loh, ini nanti pelipet lagi. Ya, itu bukan ucapan Yesus. Kan yang kita minta ucapan Yesus. Kan yang berkata di dalam Matius 28 nomor 20 itu katanya Yesus, ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Kok jadinya ke penulis Wahyu? Ayo konsisten dong, Bang. Kan yang kita minta ini ajaran Yesus. Ya. Kita baca Filipi saja lah biar Filipi itu Paulus, abangku. Ya itu loh. Semua yang berhubungan dengan Paulus, abang ini alergi, itu yang sulit. Sekarang yang keluar dari kubur, Bang, yang keluar dari kubur ini Paulus atau Yesus? Kubur yang mana? Itu yang kepada aku telah diberi kuasa, itu Paulus atau Yesus? Ya Yesus lah. Nah, berarti Yesusnya yang harus dideteksi, bukan ucapan-ucapan Paulus. Di mana ucapan Yesus mengatakan jangan kau bersunat? Kalau kamu bersunat, aku tidak berguna bagimu. Yesus ajarkan itu di mana? Anda mengatakan yang datang kepada Paulus Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16, Abang, nomor 13, ketika Roh Kudus itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya, dan apa yang dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diterimanya dari Bapa, itulah yang disampaikan. Nah, mana pernah Bapa mengatakan jangan kau bersunat kulub? Ada enggak? Ya,
Roh Kudus tidak pernah mengajarkan itu, Yesus juga tidak mengajarkan itu. Satu-satunya kandidat, Bang, adalah yang mengajarkan membantah firman Tuhan adalah Sibilisis, yang selalu kemudian berpura-pura menjadi malaikat terang. Sibilisis datang kepada Paulus mengatasnamakan Yesus Kristus untuk menjual nama Yesus agar menyesatkan banyak orang. Itu kesimpulannya. Iya. Jadi cukup, begini, saudara. Saya jelaskan dulu. Ya, silakan. Jelaskan jadi, lagi tentang sunat dan sunat. Di Kristen juga tidak pernah melarang orang untuk tidak bersunat. Silahkan. Tetapi perintahnya dia, Bang, abang-abang. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Jangan anggap sepele itu, abangku. Yesus tidak berguna bagi orang Kristen kalau mereka sunat nonotnya. Pertanyaannya, sebegitu parahkah Kristen diajarkan oleh makhluk padang gurun untuk membantah firman Tuhan? Karena begini, Bang. Kenapa Paulus mengatakan itu? Karena tadi kan kita buka di ayat tentang bersunat semua kan Bang Suma kan tolak, karena itu kata Paulus. Paulus pakai dalilnya karena orang-orang yang bersunat itu tidak bersunat hati dan telinga, tetapi lebih banyak bersunat kulit katanya. Dan itulah di mana itu tertulis? Jangan Anda ngarang-ngarang. Enggak ada seperti itu. Silakan. Tadi kan sudah di Musa sunat hati dan telinga kan Bang Suma? Iya, betul. Tetapi tidak ada kemudian membahas tentang sunat kulupnya di sana. Artinya apa? Yang disebut sunat hati itu Ulangan 10 nomor 6 dan seterusnya. Itu bercerita tentang ketundukan seseorang itu kepada perintah Tuhan. Kalau ada orang yang tidak tunduk kepada perintah Tuhan, berarti hatinya sombong. Tidak sunat hati itu namanya. Begitu, saudara. Jadi saya kira udah cukup, abangku. Masih ada waktu sebentar malam. Oke, Bang Suma, bolehlah. Iya, silakan. Boleh pamit dulu sama teman-teman kita yang ada di sini. Silakan. Kita pamit dulu ya. Selamat. Ya, makasih Saudara Macu, hebat. Anda luar biasa berdiskusi dengan tenang. Baik. Makasih. Ya, sampai ketemu Bang Suma. Makasih. Baik, Saudara. Ya, silakan. Josafat. Halo, selamat pagi. Selamat siang, saudaraku. Shalom. Ya, selamat siang, diselamatkan. Gimana kabarnya? Oke, puji Tuhan, saudaraku. Tuhannya siapa yang hendak kita puji ini? Tuhan Maha Esa, Allah Bapa di surga. Mantap, berarti bukan Yesus ya? Ya, Yesus kan Tuhan juga, saudara. Di mana Yesus Tuhan? Pak Rosrum aja dari Katolik tahu bahwa Yesus bukan Tuhan ya, Pak Rosrum ya. Yesus manusia memang. Dasarnya Yesus memang manusia, tapi dia kan firman-Nya Tuhan yang berasal dari Tuhan gitu. Nah, sekarang pantas dan cocokkah gelar ketuhanan disandingkan dinisbatkan kepada manusia, makhluk? Pantas apa enggak? Yesus kan nisbat itu apa ya? Maaf. Disematkan, diberikan, dicantumkan, digelarkan, dinobatkan gitu loh. Pantas enggak? Ya, Yesus kan bukan sembarang manusia, Bunda, saudaraku. Bukan. Iya, dia manusia apa kalau kayak gitu? Dia itu adalah, ya memang dia utusan yang menjelma menjadi manusia. Dia kan firman-Nya Allah dari Bapa di surga. Nah, di dalam diri dia memang seperti manusia biasa. Dia makan, kita makan. Begitu loh. Tetapi di dalam diri dia memiliki keilahian. Begitu, saudaraku. Bang Josafat bisa nggak jangan di depan kipas ya kalau nggak salah ya. Suara anginnya kencang kali Bang. Jadi begini Bang. Baik, oke. Gimana Bunda? Jadi begini Bang. Yesus itu berasal dari firman. Benar? Benar. Yang berfirman itu adalah Tuhan.
Iya. Sifat-sifat Tuhan itu salah satunya adalah berfirman. Betul? Terus Bunda, betul, lanjutkan saja. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi manusia. Betul. Pak Josafat aminin? Amini, dan juga saya amini di Yohanes 1 bahwasannya ya firman itu adalah Allah sendiri, begitu. Firman itu adalah Allah. Maksudnya di situ yang berfirman itu adalah Allah. Oke. Begini. Di dalam begini, kejadian. Bunda, sebelum kita sebentar dulu Bang Josafat, biar kita masuk. Kita masuk. Oke. Di dalam Kejadian 1 nomor 2, 3, 4, ketika Tuhan juga berfirman, jadilah terang. Apakah terang itu jadi? Jadi, tentu jadi. Ketika Yohanes 1 nomor 14 Tuhan berfirman, firman itu telah menjadi manusia. Apakah manusia itu jadi? Jadi apa bedanya firman yang telah menjadi manusia dengan firman yang telah menjadi terang? Bedanya begini Bunda, di ayat pertama sudah dikatakan dengan jelas bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Nah, di situ sudah digarisbawahi. Siapa yang mengatakan itu, Bang? Gimana? Yang mengatakan firman itu adalah Allah itu sendiri siapa? Ya di ayat itu kan mengatakan seperti itu Bunda. Iya, yang mengatakan itu siapa? Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah perkataan. Firman itu bersama-sama dengan perkataan Allah. Itu bersama-sama dengan Theos. Allah. Yes. Allah. Nah, Theos, jangan Allah. Nanti malu lah Bang. Ya. Firman itu, perkataan itu adalah Theos. Betul. Allah. Theos. Dah. Bunda, Allah itu sudah ada sejak zaman jangan Bang Rosrum aja tahu. Kata Allah itu berasal dari mana itu Bang Rosrum tahu. Dia dari Kekatolikan itu. Iya. Itu berasal dari Arab. Jadi kalau Abang mengatakan lah Bang, kita berikan ke original mana di situ kata Allah Bang. Oke, begini Bunda. Arab itu kan bukannya tanah umat Muslim, tapi di situ bahwasannya kata Allah itu dipakai untuk mengarah ke Tuhan kan. Sama halnya dengan Bang. Abang referensinya dari mana Bang? Itu cuma perbedaan bahasa aja Bunda. Sekarang begitu, begini, oke, saya terima. Sekarang begini, kami menyebutnya Allah itu Latinnya, betul kan? Tulisannya alif lam lam ha. Nah bahasa Indonesia Allah. Nah sekarang coba Abang, saya sebut bahasa Inggris one, tulisannya one, artinya apa Bang? Bahasa Inggrisnya tulisannya school, school. Kalau dilatinkan kita baca bahasa Latinnya apa Bang? School Bunda. School. Oke, school ya. Nah, artinya sekolah, benar ya? Iya benar. Tulisan alif lam lam ha, bahasa Latinnya apa Bang? Gimana Bunda? Tulisan alif lam lam ha, bahasa Latinnya apa Bang? Begini Bunda, saya kalau bahasanya kurang mengerti Bunda. Yang penting itu kan sebuah kita buka ya Bang. Kita buka. Sama halnya begini Bunda sebentar. Sama halnya kita begini. Nanti jadi lari nih, penggunaan kata Allah ini jadi lari Bang. Sebentar Bang. Allah menurut KBBI. Saya buka. Menurut KBBI, Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ingat, bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang yang beriman. Bahasa Arab. Ini nama Tuhan untuk umat Muslim, sehingga dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, sekarang penulisan bahasa Arab kata Allah ini adalah alif lam lam ha. Bukan illah.
Oh begitu. Kalau itu kurang ngerti sih Bunda. Cuman kalau abang tidak mengerti Bang, di dalam Yohanes 1, sebentar Bang. Kita buka Yohanes 1 ya, biar enak Bang. Yohanes 1 nomor 1 ini. Saya buka ininya Bang ya. Oke, saya tunjukkan datanya. Oke, kenapa saya ngotot menggunakan kata theos? Kalian kan menggunakan bahasa Yunani Bang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, Allah di sini merujuk kepada siapa, Bang? Kepada theos, Bang. Sementara kata Allah itu tulisannya alif lam lam ha, bahasa Latinnya adalah Allah. Indonesianya Allah. Nah, sementara Yunani itu theos, Bang. Bukan Allah. Iya Bunda, begini Bunda, memang bahasa Yunaninya theos kan. Sama halnya begini saya katakan tadi Bunda, kalau bahasa itu kan tergantung daerahnya, sama seperti mungkin ya bagi tidak Bang, kan, enggak begini Bang, sebentar Bunda. Bang, jangan sebentar gitu, Bunda. jangan Abang, sebentar dulu Bang, jangan Abang bilang tergantung daerah. Begini Bunda, Di mana? Begini, sebentar dulu Bang, Abang dengarkan, karena Abang narasi Abang katanya tergantung daerah Bang. Abang ke mancanegara manapun, keliling dunia Bang, ketika Abang menyebut nama Allah, orang itu tahu itu adalah nama sesembahan umat Muslim. Sekarang kita lihat ini ya Bang ya, sebentar. Saya buka ini contoh ya, satu contoh. Ya, Bible terjemahan KJV. Di dalam Yohanes 13 nomor 3. Kita lihat Bang. KJV mengatakan itu apa? Sebentar Bang. Iya, jangan Abang bilang tergantung daerah Bang. Sebentar Bang. Iya, sebentar dulu Bang. Sabarlah dulu. Mute lah dulu Bang. Kita di sini kan pakai data Bang. Saya dari tadi pakai data. Saya minta data sama Abang. Abang nggak bisa nunjukkan. Sedikit dulu Ustadz Alif ya. Di Yohanes 13 nomor 13. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, sekarang kita lihat. Kalau KJV Abang bilang tergantung daerah. Nah, sekarang begini Bang. Apakah orang KJV, orang Inggris sana memakai kata Allah? Nah, kita lihat. Because Jesus knew that the Father ini mengucapkan kepada Bapa, sang Bapa. Nah, had handed all things over to him. And that the head come from dari mana? From God. No Allah, but God. And was going back to God. No Allah. Bapa mereka sebut Father. Jesus, Allah mereka sebut God. Kenapa KJV tidak mau memakai kata Allah? Karena mereka tahu kata Allah ini, nama Allah ini adalah nama sesembahan umat Muslim. Dimanapun Abang pergi, ke Eropa manapun, ke kutub utara sekalipun, ketika Abang menyebutkan nama Allah, mereka tahu itu adalah nama sesembahan umat Muslim. Itu proper name, bukan generik. Nah, sementara KJV saja tidak ada menggunakan kata Allah. Hanya Indonesia. Saya sudah tunjukkan kepada Abang tadi. Di dalam Yohanes 1 nomor 1, di sana tidak dikatakan Allah, tetapi theos. Sejak kapan theos itu artinya Allah, Bang? Pakai data, Bang. Udah boleh ngomong, Bunda. Iya, pakai data, Bang. Bantah saya pakai data. Kalau hanya modal narasi saja saya tidak mau. Begini, Bunda. Saya sapa dulu Ustadz saya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alif. Begini Bunda, oke Bunda, saya boleh ngomong Bunda. Oke, begini Bunda. Tadi kan saya bilang Allah itu kan memang bahasa Arab, kan merujuk kepada Tuhan. Nah, itu sama dengannya sama dengan ke daerah orang tersebut Bunda. Contohnya orang Arab mengatakan Tuhannya ya Allah gitu kan. Nah, kami mungkin orang Batak mengarah Tuhan kami sebut bukan Allah dan bukan juga God, tetapi Debata. Gitu loh Bunda. Debata itu bukan Allah, Debata itu Tuhan. Iya. Nah, Allah, Bang, Allah itu bukan Bunda. Bang, Allah itu bukan Allah gelar, itu kan, Bang, itu nama. Bunda, Allah itu kan merujuk kepada Tuhan kan? Bang, Allah itu nama.
Tuhan baru gelar. Oke. Pahami Ya. dulu. Kita jangan ke situ. Ayo kita kaji yang tadi aja. Oke. Nah, yang tadi itu dari mana? Sudah sampai mana? Itulah kalau Pak. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman, perkataan bersama-sama dengan theos. Perkataan itu adalah theos. Nah, perkataan theos itu ketika theos berfirman telah menjadi manusia. Apa bedanya? Aduh, Denkonia, aduh. Kenapa dinaikkan kolonois apa dia nih? Nah, di dalam Kejadian nih ya, saya buka ya. Jadi ketika Tuhan berfirman, firman itu telah menjadi, bukan menjadi firman aja, Bang. Bukan menjadi manusia aja. Sekarang kita lihat ini. Kejadian 1. Kita buka ya. Kejadian 1 apa katanya? Nah, berfirmanlah Tuhan Elohim, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, terus di sini dikatakan lagi, berfirmanlah Elohim, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan. Maka Elohim menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang di atasnya. Dan jadilah demikian. Jadi apa bedanya firman yang menjadi manusia dengan firman yang menjadi terang, menjadi cakrawala dari mulut Elohim, dari mulut Theos? Apa bedanya, Bang? Silakan dijawab. Bang Josafat. Oke. Ya, kalau menurut saya tidak ada bedanya, Bunda, karena itu kan sama-sama ciptaan juga gitu loh. Oh, berarti Yesus ciptaan? Kan, dia kan utusan. Karena kan di situ jelas firman-Nya yang berkata gitu loh. Iya, tidak ada bedanya. Telah menjadi manusia. Tidak ada bedanya kan? Ketika Tuhan menjadikan terang, Tuhan menjadikan cakrawala, dan Tuhan menjadikan manusia. Tidak ada bedanya. Karena yang dijadikan ini adalah ciptaan. Bedanya, makhluk hidup, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, diberikan roh. Makanya dikatakan roh itu adalah ciptaan, bukan roh itu adalah Tuhan. Kalau Bang Josafat mengatakan roh itu Bapa itu adalah roh, apa bedanya dengan Sibilis? Bukankah Sibilis itu adalah roh juga? Bukankah malaikat itu adalah roh? Apa bedanya, Bang? Makanya di dalam Islam roh itu adalah ciptaan, Sibilis ciptaan, malaikat ciptaan. Semua di muka bumi ini, alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Makanya dikatakan, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah manusia. Tidak ada bedanya penciptaan itu. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, seperti itu juga Allah menciptakan Nabi Isa atau Yesus. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Silakan Bang Josafat. Disapa dulu sih, Vino. Ya, silakan. Izin teman-teman dikencangkan juga tap-tap layarnya ya. Bang Vino, Kristen atau Muslim, Bang Vino? Silakan dibuka mute-nya, Bang. Bang Vino, agamanya apa? Yang kawan-kawan Muslim jangan dulu naik ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Yang Muslim standby dulu. Dibawa. Oke, lanjut itu. Yang Kristen yang naik. Yang Muslim jangan naik. Ustadz Talif, nggak monitor? Masih teleponan. Itu Nora lanjut aja dulu. Masih teleponan dulu. Silakan Josafat. Oke Bunda, ya menurut saya dengan iman kepercayaan saya ya firman itu ya Allah sendiri gitu loh. Oke. Sekarang kita larikan. Kalau memang menurut keimanan Bang Josafat, saya sudah tidak bisa berbicara lagi, Bang. Karena kita di sini jangan membicarakan tentang keimanan. Susah, Bang. Sekalipun Abang mengimani. Karena begini, Bunda. Untuk botol saus ini, Bang. Oke. Sebagai Tuhan begini, Abang, Bunda. itu tidak masalah, Bang. Ya. Karena begini, Allah yang maha kuasa itu kan, Bapa di surga kan dia kan maha kuasa. Nah,
dengan karena dia maha kuasa ya dia bisa menjadi apapun Bunda gitu loh. Oke, sekarang ini ya, kita kaji yang ini ya. Allah maha kuasa, dengan kekuasaannya dia bisa menjadi apa saja. Kalau nanti saya katakan menjadi kotoran boleh nggak sih? Pasti nggak. Pasti nggak. Nah sekarang begini, Yesus adalah inkarnasi dari Theos yang menjadi manusia, betul? Betul. Oke, saya terima. Sekarang gelar Tuhan diberikan kepada Yesus yang hakikatnya adalah manusia. Betul? Iya Bunda. Iya. Ya. Yang mati di kayu salib ini manusia atau Tuhan? Manusia. Karena dia sudah ke bumi dan menjadi manusia. Sempurna dengan kita. Manusia dia punya tangan. Oke. Gelar manusia, gelar manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang diberi nama Yesus, gelarnya itu apa? Gimana Bunda? Manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang bernama Yesus memiliki gelar apa? Manusia. Gelarnya apa, Bang? Ya di situ kan gelarnya anak-anak Allah, Bunda. Anak Allah itu apakah Allah? Anak Allah itu apakah Allah, Bang Josafat? Kalau secara hakikat keturunan tentunya tidak, Bunda. Jadi Yesus ini gelarnya apa, Bang? Woi. Bang Josafat? Iya, monitor Bunda. Ya, Yesus, anak manusia ini yang dilahirkan Bunda Maria, memiliki gelar apa yang diberikan oleh umat Kristen? Mesias. Mesias dengan Tuhan sama? Mesias kan merujuk kepada namanya, Bunda. Apa arti Mesias, Bang? Woi. Mesias itu adalah orang yang diurapi sama Tuhan. Tuh, Mesias. Apakah Mesias itu sama dengan Tuhan, Bang Josafat? Definisi Mesias itu sama juga dengan definisi Tuhan. Tuhan adalah sesembahan, Mesias adalah sesembahan. Apakah sama, Bang? Sehingga Anda mengatakan Yesus itu adalah Mesias, ya saya akui. Betul. Dalam bahasa Aramaik, Mesias artinya yang diurapi. Bahasa Yunani, Kristos. Bahasa Arabnya, Al-Masih. Nah, apakah Mesias itu sama artinya dengan Tuhan? Enggak. Enggak, oke. Jadi, umat Kristen memberikan gelar kepada Yesus adalah A. Kristos, B. Tuhan. Kayak Bang Handi pula aku ya. A. Kristos, B. Tuhan. Kristos, Tante. Gimana, Bang? Bang Josafat, disapa dulu yang baru masuk gue. Oke, kita sapa dulu. Jadi teman-teman Muslim jangan kirim permintaan ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen. Ini Bang siapa dulu naik, Bang Ridon Kristen atau Muslim, Bang Ridon? Bang Ridon Kristen atau Muslim? Dibuka mikrofonnya, Bang. Bang Ridon. Kristen Bang.
Woi. Ngomonglah kau, Kristen atau Muslim? Udah ngomong nanya lagi. Besarin suara kau. Kristen ya? Bang Reje ini Kristen atau Muslim, Bang Reje? Bang Reje. Bang Reje. Oke, saya turunkan. Ina Kristen atau Muslim? Di-mute dulu Bang Ridon. Dari Bang Ridon di-mute dulu Bang. Bising kali tempatnya. Ina Kristen atau Muslim? Di bojomu iki, Bang. Woi, cangkrik. Masa ada mau ayu ngene. Woi, Ada ketemu gede. wah ini orang-orang ini. Bang Josafat silakan. Lagi panas saya ini. Jangan macam-macam alitnya ya. Jangan menghujat kalian di bawah. Aku gas kalian semua. Herlambang, Narto, tolong yang permintaan naik itu standby lah. Biar tahu. Narto. Sore Umi. Kristen atau Muslim, Bang Narto? Kristen. Oke, di-mute dulu Bang ya. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Silakan teman-teman Kristen yang lain kirim permintaan. Yo, yang lain kirim permintaan yang Kristen. Di-mute yang berisik. Aku Kristen. Oke, Aziz Kristen. Ini yang naik Demi siapa? Dem Noel, Kristen Muslim. Kristen. Mantap. Banyak jemaat hari ini. Aziz, Kristen atau Muslim, Aziz? Kristen. Kristen ya, sabar di mute dulu Bang Noel di mute, Aziz di mute. Banyak jemaat kita hari ini Pak Guru. Tunggu dulu satu-satu kalian. Ini jemaat hari ini hari Minggu kita ini. Sekolah Minggu gratis kita. Gurunya ada 2 ya. Gurunya ada 2, ada Ustadz Alif sama Ito Nora Aritonang. Kita langsung ganti tema sekolah Minggu gratis. Nggak bayar. Di sini gratis, kalian nggak bayar. Kalau di gereja kalian bayar per puluhan, di sini nggak ada. Keperluan juga wajib Pak. Wajib itu. Kau ditagih kalau nggak ada. Dari mana yang wajib? Nggak wajib. Itu wajib. Kasih atau nggak? Nggak itu. Jangan Bang Ajis, jangan bahas perpuluhan. Nanti kau nyungsep sendiri. Iya, kamu kasih kalian ini membahas sesuatu yang tidak esensial. Itu masalahnya. Jangan diturunkan Bandi. Tunggu dulu, saya mau ngomong dulu Pak Josafat masih bernafas. Yang lain dulu kita sapa nih. Ada Bang Krisna. Lanjut dulu. Krisna Rasirio, Kristen atau Muslim? Lanjut. Oke, berarti Bang Josafat standby. Krisna itu Kristen dia, tapi dia mau bertobat. Naikkan aja nggak apa-apa. Siapa? Si Krisna tadi. Oh, bukan, itu Krisna lain itu. Oh, Krisna lain. Oh, ya udah. Oke, kita Josafat tadi tidak menjawab ya. Sekarang ke Ajis aja deh, Ajis kayaknya lagi bersemangat untuk meruntuhkan kubu keislaman, tetapi tidak akan bisa Ajis. Ajis coba jawab pertanyaan saya. Oke, Ajis siap? Silakan. Oke. Pertanyaan saya sama dengan kepada Bang Josafat. Saya minta di sini pakai data ya, biar kita edukasi kepada saudara-saudara kita yang di bawah. Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah seorang anak manusia, diberi gelar apa oleh umat Kristen? Gelar Yesus itu di dalam Alkitab itu banyak. Tuhan, ya kan, anak manusia. Apalagi Mesias, banyak. Oke, kira-kira yang tepat untuk Yesus itu apa? Semuanya tepat semua, Bu. Dia manusia. Dia manusia, tetapi apakah dia manusia membatalkan dia Tuhan? Itu dulu pertanyaannya. Oke, dia Tuhan juga. Ya. Oke, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Manusia, Bu. Manusia, berarti nggak gelar Tuhan ya? Gelar Tuhan, gelar Ibu. Iya. Gimana? Apakah Seperti Tuhan ini, bisa Bu. mati?
Tuhan tidak bisa mati. Gelar maha mati, Bu. Tuhan yang memiliki gelar yang dimiliki oleh makhluk, gelar Tuhan yang dimiliki oleh makhluk, apakah pantas? Pantas. Oke. Tuhan bisa mati. Tuhan menjadi manusia. Tuhan itu maha kuasa tidak? Tuhan maha kuasa tidak? Saya tanya, Tuhan bisa mati? Enggak, aku tanya. Tuhan tidak bisa mati. Ya, Tuhan tidak bisa mati. Maaf tadi saya baru bisa buka mic karena tadi ditelepon dosen sebelah katanya tolonglah jangan gratis gitu kata dia. Tapi aku bilang ya kita lagi banyak gitu. Ya lanjut silakan. Iya, assalamualaikum Oke, saya ganti tema sekolah minggu bayar ya teman-teman ya. Nanti bayarnya di belakang layar aja, kolektenya di belakang layar. Kita nggak pernah loh dibayar, mana kita menginjili di sini yang dibayar gereja, kita nggak dibayar. Diam aja lah. Satu-satu dulu yang cantik bicara. Pak, ini kok ngomong. Sabar. Ya, kami di gereja. Sabar, Ajis. No. Sabar. Sekarang jawab, ya. Gelar Tuhan, apakah pantas diberikan kepada makhluk? Pantas, Yesus itu kan firman Allah menjadi manusia. Kenapa tidak pantas? Oke. Tuhan bisa mati? Tuhan tidak bisa mati. Ini ayatnya, aku kasih tunjuk ya. Sebentar dulu. Tuhan tidak bisa. Oke, Tuhan tidak bisa mati. Yesus mati? Ya, sebagai manusia dia mati. Yes. Oke. Yesus yang mati sebagai manusia memiliki gelar Tuhan atau tidak? Memiliki gelar Tuhan, ya memang. Ya, Tuhan bisa mati? Tidak bisa mati. Tidak bisa bedakan. Sekarang begini, Presiden Soeharto meninggal dunia. Presidennya yang mati atau manusia? Meninggal dunia. Dia seorang presiden yang mati. Sebentar, Ajis. Presiden yang mati? Sebentar, Ajis. Sebentar, ya. Presiden Soeharto meninggal dunia. Yang mati adalah Pak Soeharto. Jasadnya mati. Dia memiliki gelar presiden. Presidennya tidak mati. Sebentar, sabar. Ibu Gembala jelaskan, ya. Kalian seperti suami istri saja. Sebentar dulu. Dulu kau, woi. Sabar. Gelar kepresidenan diberikan kepada makhluk karena makhluk itu tidak abadi, tidak kekal, tidak memiliki sifat kemahaan. Gelar Tuhan tidak bisa diberikan kepada makhluk karena Tuhan memiliki sifat kemahaan, maha kekal, ya, maha hidup, dia maha pencipta, maha mendengar. Tidak bisa diberikan kepada makhluk. Ya, kalau tidak bisa, bukan, sabar, Ibu Gembala kan lagi mengajarkan. Tidak, Anda mengajar. Sabar. Alkitab mengatakan demikian kok. Mana dalam Alkitab mengatakan tidak boleh dikasih kepada makhluk? Ada ayatnya tidak? Sebentar. Kalau kau katakan sebentar, Anda putar-putar aja lu. Iya, nah, kalau kau mengatakan gitu. Sabar Ridon, ini kenapa gembala-gembalaku Kunarion ini pada apa ini? Aku kasih ayat. Kau panjang lebar, tak ada poinnya kau. Panjang lebar aja. Satu-satu ngomong. Poinnya Mana begini, para Bani Kunarion, sabar. Poinnya begini, ya. Antara gubernur dengan presiden itu sama-sama sebagai seorang penguasa, memiliki gelar penguasa. Presiden berkuasa untuk negara, gubernur berkuasa untuk provinsi. Nah, sekarang kenapa mereka diberikan gelar kepada makhluk? Karena makhluk ini tidak memiliki sifat kemahaan. Gelar yang mereka miliki ini adalah gelar terbatas. Apakah presiden bisa memimpin dunia? Tidak. Apakah gubernur bisa memimpin Indonesia? Tidak. Ada batasannya. Saya mengerti itu, Bu. Tadi itu saya singgung itu sebagai analogi aja untuk membedakan kemanusiaan dan jabatan. Ya.
Dengarkan saya. Tidak pakai otak. Tunggu. Kalau guru menjelaskan, murid-murid mendengarkan. Ada poinnya, jelas. Ini kalau guru menjelaskan, murid-murid mendengarkan. Murid-murid bicara juga. Sabar. Ayat Alkitab. Ada ayat Alkitab bahwa kata kunci. Sabar, Jijis, sabar Ada ya. tidak ayat Alkitab? Ada tidak? Sabar, kalau tidak sabar nanti kau digantikan dengan kunarion yang lain. Dengarkan. Panik ya, panik. Anda jangan berkisah. Panik. Saya satu loh di sini yang bicara, Ustadz Alif masih Makanya diam. jangan Betul, saya masih diam. Enggak ada lah. Nah ini diam dulu. Lanjut ke Dari tadi Anda tidak ada poin masalahnya. diam. Bu minta datanya dulu, Bu. Minta dongeng aja. Itu kayak kau dongeng. Kayak kau dongeng biar kita dengar. Jangan dongeng lah. Kalau murid ngomong, kalau guru ngomong, kalau di coba kalau di sekolah, Kayak kau lagi kalau di dongeng sih. sekolah ini apa sih kalian ini? Kalau di sekolah kayak mana kalau guru menjelaskan, murid-murid pada Diam. murid-murid pada Diam. murid-murid pada diam. Nanti saya DO suruh keluar hormat bendera kau. Nggak boleh masuk. Alkitab yang mengatakan bahwa tidak Saya boleh. sedikit lagi. Aji, saya sedikit lagi, Jiji. Ayo, gembalaku, tenang ya. Saya sedikit lagi. Anda pakai otak kalau bicara. Iya, saya pakai otak. Dan tidak pakai otak tadi. Sebentar, ya makanya diam dong. Kalau Anda punya otak, Anda pasti diam. Aku punya otak, pasti itu. Anda tidak punya otak. Diam ya. Coba Ya. kalau tidak diam begini, murid-murid kalau tidak diam dikeluarkan dari sekolah, hormat sama bendera. Dongeng kelamaan dongengnya. Diam. Dongeng. Makanya diam. Kita datanya dulu, kita buktikan. Kalau ada data baru kita bisa. Aduh, ya Allah. Gimana ini ya? Kalau cuma oke. dongeng semua bisa Makanya berdongeng. diam dulu, diam Saridon, diam dulu Bang Saridon. Oke ya, biar cepat. Coba. Iya, biar cepat. Ya, gubernur dengan presiden itu sama-sama memiliki gelar sebagai seorang penguasa. Udah paham ya? Semua kita ngerti itu, Bu. Pertanyaan saya di Bible. Anak saya tidak boleh Ajis. di Bible. Nah, Kalian ini sudah tidak bayar, ribut terus, tidak bayar lagi, ribut. Sekolah gratis tidak bayar, ribut. Kita nggak pernah dibayar kita ini. biar dapat kita poinnya Bang Narto. Makanya diamlah kalian. Kalian ini Iya, kita diam, Bu. Tapi kalau tidak ada datanya, ya kita mau hanya kan sebagai tidak ada data. Yang saya Iya, pakai dongeng ini kalau aja. kita, Jangan Bang. bawa dongeng. Udah diam ya. Saya di sini memang dilatih kesabaran ya, karena Di mana, Pak Ibu? Di mana? Ajis Kata kalau Tuhan enggak itu Ajisnya tidak diturunkan aja kalau memang tidak boleh bisa diam. disanjungkan kepada Main manusia. dongeng aja gimana sih? Dah. Kenapa? Ya. Makanya saya bilang presiden Ya itu dengan dongeng sendiri sudah. Presiden dengan gubernur itu sama-sama memiliki gelar sebagai seorang penguasa. Tetapi mereka ada batasan. Makanya gelar yang mereka miliki ini itu sewaktu-waktu orangnya bisa diganti. Sementara Tuhan tidak bisa diganti. Bagaimana mungkin kamu menggantikan tentang ketuhanan? Bapa, Yesus, Roh Kudus, kalian jadikan itu tiga pribadi menjadi satu hakikat. Yesus ada keilahian dari Bapa. Bapa sang ilahi. Roh Kudus itu adalah roh yang dari Bapa itu sendiri. Kalian menjadikan yang tiga ini adalah ilahi kedudukannya, gelarnya. Nah, sementara Yesus itu adalah manusia. Kalau kau mengatakan dia penguasa, jadikanlah dia sebagai seorang raja. Dia penguasa. Atau seorang nabi, utusan. Lebih mulia lagi utusan. Kalau Tuhan tidak bisa, karena tidak mungkin ada yang dikatakan Tuhan bisa mati. Nah, kalau kau mengatakan Tuhan itu tidak bisa mati, berarti gelar Tuhan tidak bisa diberikan kepada makhluk. Karena makhluk itu bisa mati. Kalau makhluk bisa mati, dia memiliki gelar Tuhan, jadi terbantahkanlah bahwa Tuhan yang dimiliki gelar yang dimiliki oleh Yesus adalah bukan Tuhan yang sebagai pencipta, penguasa langit dan bumi. Oke, izin Bunda, boleh bertanya? Bentar. Aziz dibawa Aziz lari keliling lapangan dulu 3 kali ya, baru naik kembali. Oke, Bunda, boleh bertanya kah? Nah, Loh, jadi Bunda, dong, kok bertanya?
Oke, jadi Bunda, kenapa ada manusia yang bisa bangkit dan diangkat ke surga? Manusia yang bisa bangkit dan diangkat ke surga. Siapa manusia yang diangkat ke surga, Bang? Gimana? Siapa manusia yang diangkat ke surga? Yesus. Siapa yang mengatakan Yesus ke surga, Bang? Oke, sebentar saya tunjukkan dalilnya, Bunda ya. Sebentar ya. Saridon, tenangkan dulu ya. Pak Ridon sama Aziz lari keliling lapangan dulu 3 kali masing-masing baru naik kembali ya. Kalau sudah baru naik. Jangan lupa yang teman-teman Kristen yang diturunkan lari keliling lapangan dulu 3 kali baru naik kembali. Itu hukuman dari Pak Guru tadi. Guru lari-lari dulu biar sabar dulu. Yang di sini kan sekolah minggu ini kita bayar teman-teman ya. Yang Kristen ini gratis loh. Gratis kalian dulu gurunya, hostnya. Tunggu dulu. Sabar dulu Pak Narto, sabar. Kenapa sih kira? Begini Bunda. Karena ayatnya ada, saya pernah membaca ayatnya di sini. Di surat An-Nisa ayat 158 kalau nggak salah. Isinya gimana? Bang, tidak ada manusia yang sekarang ini lagi di surga, Bang. Kalau menurut Al-Quran, Bang. Kok kamu lakukan ke Anissa? Kau mengatakan katanya Yesus itu bangkit dan naik ke surga. Saya tanya mana datanya? Kok bilang di Anissa? Karena Bunda kan menganggap Yesus itu kan manusia. Nah, pertanyaan saya simpel, manusia mana yang kalau Bunda menganggap Yesus itu manusia, oke, saya terima. Oke. Jadi manusia mana yang Allah itu ke hadiratnya kecuali Yesus? Di surat An-Nisa 158 itu sudah jelas. Sebentar. Abang, saya yang bertanya kepada Abang. Abang bilang ada manusia yang sudah bangkit dan naik ke surga. Saya tanya, manusia mana yang ke surga? Kan itu pertanyaan saya ke Abang. Abang larikan datanya ke Anissa. Kan gak nyambung. Karena kan Bunda menganggap Yesus itu sebagai manusia. Nah, pertanyaan saya balikin lagi, kalau bukan Bunda begitu Bang, saya bertanya manusia mana yang naik ke surga. Abang bilang Yesus. Terus mana datanya? Ini saya tunjukkan datanya. Nah, saya pengen data referensi dari Abang sendiri bahwa memang Yesus ada di surga. Begini loh Bunda, saya kan mengatakan Yesus itu Tuhan juga. Nah, Bunda mengotot kalau Yesus itu manusia. Oke, saya terima. Saya tidak bilang Yesus itu manusia. Abang yang mengatakan bahwa manusia ada yang sudah bangkit dan naik ke surga. Makanya saya bertanya, siapa manusia yang sudah naik ke surga, Bang? Abang bilang, katanya Yesus. Ada datanya. Nah, makanya ini yang saya tunggu. Abang larikan ke surat An-Nisa. Makanya ketawa saya tadi. Loh, karena kan Bunda yang mengatakan Yesus itu manusia juga. Bang, Abang yang mengatakan ada manusia yang sudah bangkit naik ke surga, Bang. Makanya saya tanya, siapa manusia itu? Muter-muter aja. Begini Bunda, karena kan Bunda mengatakan Yesus itu manusia. Sekarang tunjukkan kalau Yesus ada di surga. Saya mengatakan. Tunjukkan kalau Yesus ada di surga. Udah itu aja. Tunjukkan. Loh ya udah, di surat An-Nisa 158 kan sudah jelas Yesus di hadiratnya. Apa sih? Tunjukkan di dalam Bible kau Yesus ada di surga. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada. Hadirat itu bukan berarti di surga. Ngawur kamu jadi, kata hadirat di surga. Oke, jadi hadirat itu apa Bunda? Bang, kau tunjukkan, yakinkan sama saya kalau Yesus itu ada di surga menurut Bible kau. Enggak. Tunjukkan dong. Saya bermaksudkan hadiratnya itu kan di surga, tempatnya Allah Bapa. Saya bilang tunjukkan. Jangan larikan ke An-Nisa, Bang. Di dalam surat An-Nisa belum ada yang di surga, Bang. Bang, tunjukkan sama kau, bisa diskusi apa gak sih? Bisa. Nah, tunjukkan data sama saya Yesus ada di surga menurut omonganmu. Loh ya, menurut omongan saya di surat An-Nisa 158. Saya baca dulu. Itu bukan Bible, Bang. Al-Quran. Al-Quran. Iya, makanya saya baca dulu. Sedangkan di sebentar Narto.
Sedangkan di kitab Anda aja mengatakan kalau Isa itu di hadiratnya loh. Anda mau menakal Quran Anda? Kau tadi mengatakan Yesus ada di sorga. Saya mengatakan menurut Al-Quran tidak ada satupun makhluk yang ada di sorga sekarang ini, Bang. Surga neraka masih kosong. Bunda. Sekarang aduh, saya di sini sudah bersabar sama abang ya. Abang yang mengatakan kalau Yesus katanya naik ke surga. Saya minta data menurut Bible Anda di mana Yesus naik ke surga. Yesus kan diangkat naik ke hadiratnya. Di mana di dalam Bible Yesus diangkat naik ke hadiratnya? Di mana di dalam Bible? Enggak usah di Bible, di kitab Anda sendiri aja dulu mengatakan. Saya tidak berdiskusi sama manusia Macet, kalau macet turunin. Kalau macet turunin orang. Ridon, sekarang tunjukkan sama saya Yesus ada di surga di mana datanya? Macet turunin. Gitulah jurus-jurusnya. Kalau udah macet turunin. Kok bisa nggak menurut dongeng aja bisa. Bunda, tapi gini ya, menurut informasi dari teman Kristen yang katanya sudah pernah ke surga, dia nggak ketemu sama Yesus. Kan ada tuh Pak Denny tuh, yang akun Nabi dia udah pernah ke surga, nggak ketemu dia sama kenapa bisanya turunin orang lalu dongeng sendiri kalian berdua? Ya udah diskusi lagi lanjut, diskusi lagi. Payahlah. Saya bagus-bagus loh. Saya menunjukkan dalil juga. Jangan ke kitab saya dulu, sedangkan di Quran Anda mengatakan Isa itu diangkat ke hadiratnya gitu loh Pak Ustadz, saudaraku, Bunda. Gitu loh. Itu poinnya. Masuk, Bun. Iya, silakan. Ya udah, berarti Anda percaya kalau Nabi Isa itu sebagai nabi utusan Tuhan, bukan Tuhan gitu ya, yang terangkat ke langit gitu. Anda kan percaya ya? Anda yang menganggap. Loh, kan Anda tadi pakai Al-Quran, gimana sih? Anda percaya kan? Iya. Ya sudah, kalau gitu berarti iman Anda itu perlunya di Al-Quran untuk melegalkan gitu kan. Jadi seorang nabi, seorang nabi utusan Tuhan, ya seorang nabi utusan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran diimani oleh Kristen sebagai Tuhan. Ah, itu poinnya sudah kita dapat kalau gitu. Nah, sekarang kita maju materinya. Materi kali ini diangkat ke hadiratnya kan. Iya, diangkat ke hadirat Tuhan. Nanti saya repot, Bang. Nanti saya repot. Kalau tanya abang lagi, nanti saya repot. Contoh, saya itu dulu kalau masih ada koran, itu ada orang meninggal itu telah pulang ke rumah bapak. Emang kau tahu di mana alamatnya itu rumah bapak? Emang mereka pada di rumah bapak? Ah, susah sudah juga kan? Poinnya kan, sudah dapat poinnya diganti lagi. Ya udah, makanya kita maju ya, kita maju. Oke, kita maju. Ini memang harus banyak teman-teman Kristen biar teredukasi ya. Nanti teman-teman Kristen silakan naik. Nah, sekarang kita udah tahu nih. Tadi ada dia posisinya sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan. Itu yang diimani oleh umat Islam. Itu yang diimani ya. Dia terangkat ke langit. Kedua, nabi dan utusan Tuhan itu diimani oleh teman-teman Kristen sebagai Tuhan. Kan gitu. Nah, sekarang kita dengarkan perkataan Yesus. Yesus itu orang yang baik, orang yang bernubuat, orang yang harus didengar omongannya dan harus terbukti omongannya atau pengajarannya. Itu poinnya ya. Nah, lalu Yesus pernah berkata, abangku Pak Ustadz izin ya, lagi di jalan ya sebentar ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Yang penting murid baik harus tetap monitor. Nah, Yesus pernah berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Nah, di sini teman-teman, pengusiran Yesus di sini bukan mengusir orang yang berseru kepada dia nabi atau utusan, bukan. Tapi yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan. Oke? Yang teman-teman kalau baru tahu ayat ini, ya kalau baru tahu ayat ini saya kasih tahu itu tertulis di Matius 7:23. Yang perikopnya adalah hal pengajaran sesat. Oke? Pengajar sesat. Nah, di situ Yesus mencontohkan bahwa yang akan diusir oleh Yesus bukan yang mengimani Yesus sebagai nabi, sebagai hamba Tuhan, sebagai utusan Tuhan, bukan. Tapi yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat dan bermukjizat pakai nama Yesus. Oke? Nah, tadi sudah ketahuan tuh. Buat kami Muslim aman karena manggil dia sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai hamba Tuhan, sebagai utusan Tuhan.
Kenapa ini? Masa minum bodexin aja sampai overdosis, Pak? Santai. Narasi kau itu ada di jalan juga. Enggak, saya tidak bohong, saya tidak ngarang, saya tidak bohong. Teman-teman coba buka kitabnya, ya. Syukur. Buka kitabnya Matius 7 nomor 23. Coba pada buka kitabnya semuanya, teman-teman. Ayo. Materinya. Murid-murid buka kitabnya semua murid-murid buka. Murid. Pandi kamu itu jangan terlalu banyak keluar itu kau. Iya. Enggak, kita bukan kaur-kaur ya. Kita buka ya. Alif terlalu jual obat stop sudah. Turun dulu. Enggak, tadi kan sudah kita bahas. Ada yang berseru kepada Yesus sebagai rasul utusan Tuhan yang di dalam keyakinan umat Islam yang terangkat ke langit, tapi dalam versi Kristen dia itu sebagai Tuhan. Nah, sekarang yang akan diusir oleh Yesus, yang berseru kepada Yesus Tuhan, atau yang mengimani sebagai utusan Tuhan gitu. Di situ tertulis materi yang kita bahas itu di Matius 7 nomor 23. Oke, kita buka ya, kita buka. Ada yang bisa buka? Ada yang punya kitabnya? Tolong jangan diketekin aja ya. Kalau ke gereja, di sini kita buka bedah, oke, teman-teman. Kita bedah ya, kita bedah. Jadi jangan cuma hanya mendengarkan khutbah, karena ini sekolah itu harus punya data ya. Matius berapa, Bang? Matius 7 nomor 23, oke. Nah, ayat 23. Jadi kan kalau teman-teman percaya ucapan Yesus ketika Yesus bernubuat, maka harus terbukti. Nubuat yang diucapkan oleh Yesus itu harus terbukti dan harus ada pembuktiannya. Ketika dia mengusir orang, maka harus ada orang yang diusirnya, kan gitu. Oke, setuju ya? Setuju nggak? Nggak mungkin Yesus ngusir orang tapi nggak ada orangnya, itu nggak mungkin. Masa Yesus lagi berbohong, lagi gabrus? Saya nggak percaya dia berbohong, kan gitu. Ketika dia ngusir orang, maka harus ada orangnya, siapa yang diusirnya, kan gitu ya. Nah, di sini dia berkata kan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini Yesus tuh lagi ngusir orang. Harus ada orang yang diusirnya gitu. Ya kan? Nah, siapa yang akan diusir oleh Yesus? Apakah yang mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan atau mengimani Yesus sebagai Tuhan? Kan gitu. Maka ayatnya ada. Nih. Kata Yesus apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Pertanyaannya, baru mau pertanyaan. Buat orang-orang yang mempercayai. Pertanyaannya, yang diusir oleh Yesus di sini, yang percaya Yesus sebagai utusan Tuhan atau percaya Yesus sebagai Tuhan, bahkan levelnya sampai bernubuat dan bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Monggo dijawab. Itu untuk orang yang munafik, yang munafik. Oke, baik. Apakah Anda setuju di sini pelakunya adalah dari kalangan Kristen? Boleh saya tanggap. Bisa. Orang yang mengaku tapi tidak sesuai sama tindakan. Iya, tindakannya nggak sesuai. Harus cerdas dong, betul. Jadi dengar, jangan cuma main. Dia hanya mengatakan tapi perbuatannya nggak sesuai. Anda menafsir. Nah, di sini giliran
Kita bertanya bisa nggak? Jangan cuma mau bahas Alkitab tapi nggak mau bahas Al-Quran. Ya, tadi kan sudah bahas Al-Quran. Al-Quran mengimaninya sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi. Ini kan ada pertanyaan yang lain juga yang harus kita tanyakan. Sekarang di dalam Quran itu Nabi Isa, siapa manusia tersuci di dalam Quran? Nabi Isa, menurut Nabi Isa bang. Betul itu. Nabi Isa manusia. Nabi Isa. Betul. Sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran itu yang manusia tersuci itu siapa? Nabi Isa. Menurut Nabi Isa. Enggak apa. Saya mau katakan Nabi Isa manusia suci, saya tidak ada masalah. Toh tetap dia manusia, bukan Tuhan. Yang akan diusir itu kan yang mengatakan Tuhan kepada manusia suci ini, kan gitu. Kalian kan mana mau mengakui Nabi Isa Tuhan. Saya kan tanya di dalam Quran itu manusia tersuci. Mau itu dibilang manusia suci, saya terima. Nah, dia orang mulia, makanya dia tidak mati terkutuk, gitu loh. Nah, sekarang kembali ke poin yang akan diusir oleh Yesus yang menuhankan manusia suci ini atau menerima dia sebagai utusan Tuhan. Satu-satu lah. Kami dari Muslim cuma 2 loh di sini yang narasumber. Kalian 3 loh. Boleh Chris ngomong, boleh Chris tanggapi. Sebentar Bang Chris, sebentar. Herman, tolonglah selesailah dulu dinarasikan. Oke, coba bahas ayatnya itu. Kenapa kalau bahas ini teman-teman outletnya juga pada tumbang ya? Kita lagi belajar mencerna perkataan Yesus. Yesus itu sedang bernubuat. Ini sudah zaman akhir loh. Teman-teman harus tahu siapa orang yang akan diusir oleh Yesus. Jangan terlena dengan pengajaran-pengajaran sesat. Karena di sini kata Yesus itu kepada orang munafik. Orang munafik bang. Nama Yesus tapi tidak mengenai Yesus secara di sini kan berkaitan dengan pengajaran sesat kan? Betul? Iya kan? Yang akan diusir oleh Yesus adalah mereka yang mengikuti pengajaran sesat. Betul? Betul. Mau dijelaskan secara apapun, ente tidak akan pernah bisa mengerti. Enggak. Yang akan diusir oleh Yesus tadi, adalah orang yang mengikuti. Yang akan diusir Yesus adalah orang-orang yang munafik yang mengatas. Ini perikopnya dulu lihat perikopnya dulu. Perikop. Enggak, berdasarkan perikopnya di sini dikatakan hal pengajaran yang sesat, kata Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu kata Yesus. Iya, itu kan begitu kan sudah jelas di situ kata-katanya, waspadailah nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan ini yang akan diusir oleh Yesus kan? Kamu ini bodoh sekali, sudah dijelaskan ulang-ulang. Kata Yesus yang berkata bodoh akan dimasukkan ke neraka. Makin kena lagi kau ini. Oke, kembali lagi. Iya, enggak ini teman-teman, ini pelajaran ini sangat ringan, ya sangat ringan, tapi jarang diingat, bahkan sering dilewatkan atau dilupakan gitu loh. Kepada orang munafik yang mengatasnamakan di sini pengajar nabi palsu atau munafik di sini? Ente mengerti tidak? Enggak, di sini tentang nabi palsu kan, pengajaran palsu. Ini enggak. Kata Yesus di sini tentang nabi palsu kan? Rasanya Bang, saya kenapa jadi pada kepanasan, Bang? Saya Victor Kurniawan bisa jawab itu, Bang. Itu sama anak kecil yang tidak paham. Bisa saya tanggapi itu, Bang. Ya, coba. Herman diam. Satu-satu. Diam. Priscilia diam. Silakan Victor. Pamanai. Oh, Pak Manai. Oke, siap. Coba. Saya tanya sama teman Kristen, katanya ngaku kitabnya. Yang akan diusir oleh Yesus di sini adalah mereka yang mengikuti pengajaran sesat. Teman-teman Kristen setuju? Setuju. Oke. Ini Pamanai Kristen atau Muslim nih, Pamanai? Oke, saya turunkan. Dari tadi nggak ngomong ini. Hai Chris, boleh? Pak Kris, sebentar Pak Kris ya. Tadi yang lain pada nggak tahan, dia pengen bicara. Jangan bisu-bisukan. Nggak, satu-satu. Tadi Victor mau bicara, dia udah mengenalkan diri. Saya Victor. Saya akan menanggapi. Nah, gitu. Itu tertib bagus tuh. Biasa kayak dulu waktu saya sekolah. Nah, silakan.
Oke, ayat yang abang maksud itu kan, pada waktunya itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, boleh. Abang paham nggak arah ayat itu? Ya, kepada pengajar palsu, nabi palsu, pengajaran sesat. Nabi palsu. Berarti mereka yang munafik gitu kan, memakai nama Tuhan tapi nggak sesuai sama tindakan. Sesat kan ajarannya. Yesus mencontohkan ya, oke? Yesus contohkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti patokannya yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, pada hari terakhir, bukan sekedar berkata itu maksudnya. Iya, bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan. Karena ada yang berseru kepada Yesus sebagai rabi, sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai guru, kan gitu. Nah, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai namamu? Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, itu dipahami. Iya, oke. Dipahami bahwa mereka betul mengatasnamakan Yesus, tapi mereka berbuat dosa. Coba, sebentar, tadi Bang Victor yang mau nanggapi. Abang Herman ini satu-satu, pelan-pelan, biar pelajarannya dapat, oke? Biar pelajarannya dapat. Oke. Nah, di sini Yesus kan akan mengusir orang. Maka harus ada orang yang diusirnya. Yesus mencontohkan siapa yang akan diusirnya, yaitu yang berseru kepada Yesus Tuhan, ngusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Sejauh ini pelakunya adalah kalangan Kristen. Pertanyaan saya, apakah Anda setuju atau sepakat? Silakan dijawab. Apa bedanya? Saya tanggapi nih. Ya, silakan dijawab. Siapa sepakat? Saya tanggapi ya yang ayat tadi ya. Maksud pada ayat tersebut. Iya, betul. Tanggapi. Pertanyaanku dijawab. Oke, jadi abang ngerti nggak maksud dari ayat tersebut itu gimana itu maksudnya itu? Yang ngerti banget lah, orang udah dibaca berkali-kali, gimana sih? Oke, jadi saya jelaskan lah. Maksud dari ayat itu menekankan pentingnya melakukan kehendak Bapa di surga, bukan sekedar memanggil Tuhan, Tuhan, aku anakmu, enggak. Jadi kita harus melakukan dengan perkataan sesuai dengan perbuatan. Jangan perkataan doang, perbuatan kita bersinah, enggak. Kita harus berbuat baik sesuai perkataan dan perbuatan. Itu baru namanya anak Tuhan. Bukan hanya dari perkataan saja, melainkan juga dengan perbuatan, Bang. Karena perbuatan itu yang penting. Perkataan itu yang gampang diucapkan, melainkan perbuatan susah dilakukan, Bang. Mana paham mereka itu, Bang? Nggak paham mereka kayak gitu, Bang. Sama ya, mereka nggak ngerti. Mereka ngeyel aja sih. Bang Victor ngejelasin, saya paham, Ridon. Saya paham Bang Victor ngejelasin. Nah, yang Anda jelaskan itu, pertanyaan saya, yang Anda jelaskan itu merujuk kepada Karisten. Setuju nggak? Semakin kau pertegas, semakin kau perjelas, semakin menunjukkan siapa dia, gitu loh. Kan tidak akan lepas dari siapa golongannya ini. Kalau kita bahasakan, ini yang KTP-nya tertulis agama apa. Silahkan kalian jelaskan sedetail mungkin. Disitulah karakternya orang yang KTP-nya tertulis agamanya Kristen. Nggak akan lepas dari itu. Saya tadi tuh mempersingkat, memperhalus. Jangan terlalu dijelaskan karakter kebiasaan orang Kristen. Jangan. Cukup kalian pahami. Di sini pelakunya Kristen. Malah kalian perjelas kemunafikannya, kesesatannya, perbuatannya. Aduh, saya aja nggak tega, Bang, ngejelasin kayak gitu. Abang malah detailkan. Itu maksud dari ayatnya, Bang. Itu maksud dari ayatnya. Iya, betul. Maksud dari ayat itu betul. Merujuk ke situ. Tidak akan lepas dari yang tertulis di kolom KTP-nya. Agamanya adalah Kristen. Betul, Bang. Betul. Tepuk tangan kita, kakak. Tepuk tangan. Materi hari ini sudah didapatkan satu pelajaran yang sangat berharga. Ketika Yesus akan mengusir satu golongan. Saya bilang tadi, ketika Yesus akan mengusir satu golongan, maka harus ada orang yang akan diusirnya. Waktu itu Yesus belum menyebutkan golongannya itu mana, karena belum ada Kristen.
Ketika Yesus mengucapkan ini belum ada. Nah, sekarang sudah ada. Dan pembuktiannya itu harus ada, harus dicari. Golongan itu mereknya apa, tertulisnya sebagai apa gitu ya. Teman-teman, mantap deh. Oke. Bang, yang diusir itu Kristen. Tapi Kristen yang mana dulu? Kristen yang menuhankan Yesus, Bang. Sabar. Jangan suruh dipertegas lagi, Bang. Ini sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Bisa diam nggak? Bisa diam dong, kita ngomong dulu, jangan diserlah dong. Oh boleh. Suruh dia diam dulu supaya bisa. Iya boleh, saya diam ya. Bang Victor dan Bang Herman akan menjelaskan keadaan teman-teman Kristen yang akan diusir oleh Yesus seperti apa aja, silakan. Oke. Yang dimaksud yang diusir itu, Bang, orang yang hanya menyebut-nyebut nama Tuhan padahal perilakunya enggak sesuai gitu. Contoh, nabi palsu. Ada orang nabi palsu, saya gini, saya nabi gini, saya dipakai Tuhan. Itu dia cuma kata-kata, tapi perbuatan latar belakangnya enggak sesuai gitu. Padahal dia itu enggak dipakai Tuhan gitu. Orang yang ngaku-ngaku nabi-nabi palsu gitu. Itu yang dimaksud. Orang-orang munafik gitu. Saya kasih tanya deh, Bang. Saya tanya simpel ya. Contoh kan ada yang mengaku nabi, Bang Luga. Itu termasuk kategori ini bukan? Termasuk. Ya kan orang Kristen lagi. Makanya aku bilang tadi, Luga jangan kepanasan kupingnya ya. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau dicontohin yang akan diusir? Silakan jelaskan. Sama dengan Nabi Muhammad. Saya contohin nih, Nabi Muhammad. Saya contohi ya. Katanya utusan Allah, tapi perbuatannya nggak sesuai sama kriteria Allah yang harus suci. Dia berzina di mana-mana, gini, dia menyuruh. Hei, jangan ngarang. Jangan ngarang. Di mana Nabi Muhammad bernubuat bermukjizat pakai nama Yesus? Hei. Jangan lompat pagar. Nabi kami tidak pernah menggunakan nama Yesus. Enak aja kau. Enak aja kau. Poligami saya bilang. Bukan saya ngujat, bukan saya fitnah. Kenyataan Muhammad itu kriterianya gitu. Dia poligami, menyuruh babamu. Menyuruh orang untuk menyusui dewasa. Berzina tadi. Kenapa kau bilang berzina? Jangan matikan mikrofon saya. Jangan matikan mikrofon saya. Sebentar. Ini contoh mengikuti pengajar sesat, tiba-tiba memfitnah orang lain ya. Jangan gitu, Bang. Jangan gitu, Bang. Kita lagi belajar tertib. Jangan fitnah, jangan paksakan sesuatu yang tidak ada, oke? Anda mulai ngawur, mulai melanggar. Mohon maaf ya. Saya bahas agama kalian bilang saya ini penista agama. Mulai lagi kalian saya hujat. Kalian bahas agama saya nggak bilang kalian itu penghujat. Yang bernubuat bermujizat ngusir setan pakai nama Yesus itu pelakunya Kristen apa Muslim? Kau jawab dulu. Gimana? Yang berbuat bermujizat ngusir setan pakai nama Yesus, Muslim apa Kristen? Ngomong satu-satu dong. Yang tukang kawin siapa? Jawab dulu. Iya, kalian itu yang pada kepanasan. Makanya saya tanya. Nggak boleh gitulah, nggak boleh gitu. Yang bernubuat bermujizat ngusir setan pakai nama Yesus, pelakunya Muslim apa Kristen? Jawab dulu. Mulai yang komen Victor tangkap. Kepanasan ini. Ya karena kau menghujat, bro. Bukannya menghujat, itu sesuai fakta. Kecuali saya menghujat. Oke, saya gedein Anda. Tampilkan datanya kepada kami di mana narasi yang Anda sebutkan. Faktanya di mana? Kalau tidak ada, Anda menghujat, direkam teman-teman, cari orangnya. Ayo. Gimana itu? Ya tadi kau narasikan apa tentang Nabi kami? Oke, sabar ya. Oke, siap. Siap. Tampilkan datanya. Siap. Dengar ya. Siap. Ambil datanya. Siap. Tunggu bentar. Mulai gemeteran. Hantu sucinya mulai. Santai. Enggak gemetar saya. Santai saya. Enggak gemetar. Sebentar. Silakan. Tampilkan datanya. Santai, bro. Teman-teman pada ngerekam ya. Dan ini di-live-kan juga di YouTube ini. Boleh. Kalian itu tuh kalau mau bahas kitab kami diam saat bahas Kenyataan itu, Bang. Dorong bilang kita penista agama. Memang di mana Nabi kami berzina? Kurang ajar, kalau poligami itu bukan berzina, setan. Alasan Nabi Muhammad berpoligami, Ngapain kau putar suara orang, goblok? Goblok. Memang bani anjing kalian ini Kristen, bani anjing. Udah dilayani baik-baik loh. Kalian sudah diterima baik-baik di sini, jangan menghujat, jangan menghina. Kalau nggak tahu mending bertanya. Kok kalian kenapa tampakan bani anjing kalian di sini? Kalian sudah diterima di Indonesia baik-baik loh, binatang kalian Kristen ini. Diskusi baik-baik yang Kristen. Ini negaramu.
Kostum jologat anjingku. Diam kau, Kimai kau. Aduh. Oke, yang menghujat, dia nggak punya data ya, dia nggak punya data, dia kalang kabut, jadi dia akhirnya menghujat Rasulullah. Yang kita bahas data di sini Muslim tidak tersentuh sama sekali. Artinya ajaran Islam itu tidak mengikuti pengajaran sesat. Kenapa? Tidak bernubuat, tidak pakai nama Yesus, bermujizat tidak pakai nama Yesus, ngusir setan tidak pakai nama Yesus. Bahkan di dalam Islam dijelaskan suruh apa? Pakai nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nggak ada yang pakai nama Yesus. Yang ngusir setan pakai nama Yesus, tadi Anda pun sudah setuju di situ adalah Kristen. Dan Anda tiba-tiba narasinya ngalor ngidur nggak jelas. Aduh, gimana ini mulai kepanasan ini. Aduh. Kan tadi nabiku kurang ajar binatang. Kalau yang berzina itu kayak gini contohnya. Ini kau lihat di dalam kitabmu ini, di dalam Amsal 7 nomor 18. Suaminya enggak ada di rumah, saya mengajak berzina. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Karangan kalian sendiri itu dari tim Google. Ini berzina. Kalau berzina pakai data, ini berzina ini diajak orang berzina, suaminya enggak ada di rumah. Amsal 7 nomor 18. Kalian sendiri itu dari Google. Sendiri. Enggak ada di Alkitab itu. Amsal 7 18. Baca Gak ada di Alkitab asli. Itu cuma buatan Google kalian yang setting itu. Ini Amsal, ini Bibel, ini kitabmu. Nih, kau baca nih Alkitab nih. Nih, kenyataan loh itu. Nih. Baca Amsal 7:18. Baca. Ini baru berzina namanya, Amsal 7:18. Ini ajakan berzina karena suaminya nggak di rumah. Diajak orang untuk berzina karena suaminya di rumah. Bro. Ini datanya kalau mau pakai data. Gak ada tangkap menangkap, kita sini diskusi. Ini berzina, menghujat. Kenapa bani anjing kalian ini? Coba yang Kristen diskusi bye-bye lah. Dasar anjing-anjing Kristen ini. Diskusi bye-bye, bani anjing. Kenapa kalian ini sudah dikatakan sama Yesus bani anjing? Silakan yang Kristen yang mau diskusi bye-bye silakan kirim permintaan. Apa kalian kalau nggak bisa dialog nggak usah naik di komen diskusi. Kalau hanya mau menghujat. Ya lo bang. Ya. Diskusi bye-bye diskusi. Diskusi baik-baik, jangan sampai kita menghujat kalian nangis. Kau jangan bilang kata-kata kotor di sini, mau bilang orang anjing segala. Kau anjing kalian, kamu itu anjing memang, bani anjing kalian. Orang anjing, kau ini. Yesus yang bilang kalian itu bani anjing, Kristen itu bani anjing, yang bilang Yesus, bukan saya. Enggak lah, kita bicara ya, kita bicara itu begitu. Datanya ada. Bang, kita ngomong begitu ya tidak menjadikan agama kita benar. Justru menjadikan betul bang, makanya kalau Kristen menghujat itu nggak menjadikan agama Kristen benar, malah semakin diolok-olok. Belum kalau kita katakan Tuhan kalian netek, nangis lagi kalian, marah lagi kalian. Enggak, saya enggak menangis. Kalau saya Kristen sejati. Makanya baik-baik saudara kalau diskusi. Kita buka komen diskusi ini baik-baik loh dari tadi. Ya walaupun kau hina. Ya udah, oke, Bang Hendra ini dulu. Kita diskusi kembali. Diskusi yang baik. Kau jangan panas. Kau mau bahas bela orang. Kau jangan panas giliran dibahas. Enggak ada yang panas. Tidak ada. Dengerin. Jelas panas kami itu kayak gitu. Kalau dihujat Nabi kami marah kami. Iya, gini Bang. Ketika tadi kami menampilkan data, ketika kita tadi kami umat Islam bernarasi, saya tidak keluar dari data. Tapi ketika tadi dia mengucapkan kalimat seperti itu tanpa data, itu tandanya kebencian yang ada pada diri mereka kepada kami. Kebencian yang dikedepankan. Kita bahas data. Saya tidak mau menyelewengkan data. Kalian teman-teman Kristen suruh tanggapi silahkan. Kenapa tiba-tiba kepada Nabi kami kau katakan kalimat seperti itu? Itu tolong bilang itu Bang Al tolong bilang si Fandi itu Ral kata-katanya itu. Senangnya bilang orang anjing di itu. Kasih tahu teman. Kalimat kalian anjing itu masih lebih mulia daripada kau mengatakan Nabi kami berzina. Udahlah, enggak usah berdebat, bertengkar di sini kita kan diskusi. Kau Hendra, gak usah berdebat. Kau bilang sama kau punya apa itu?
Masih pula udah. Coba kau tampilkan udah ayat tadi. Ditanggapi baik-baik. Kau tampilkan ayat tadi. Kalian bertanya lah sama saya nggak mau bertanya. Coba kau tampilkan ayat tadi. Sudah ya. Coba tampilkan ayat tadi, biar aku yang jawab. Oke, kita kembali ya. Tanyain aja Victor tuh, nggak usah DO aja, dia udah DO dia. Sebentar. Tadi ketika membahas tentang ayat Al-Quran, ya saya tanggapi. Tadi ada yang di Amsal itu. Saya kasih tahu maksudnya Bang. Ketika tadi surah An-Nisa 158, ya saya tanggapi dengan baik, saya terima. Dia terangkat, gitu loh. Nggak ada masalah. Dan saya tidak mau pelintir. Ketika diimani oleh teman Kristen sebagai Tuhan, itu silahkan. Makanya kembali kepada nubuatan Yesus. Enggak, mungkin cuma Anda salah menafsirkan ayat itu. Di situ mungkin dia marah. Anda salah menafsirkan ayat Bang, itu. bukan saya salah menafsirkan. Kenapa dia menghujat Nabi kami? Apa urusannya? Oke, udah. Nggak usah ada pembelaan sama dia. Daripada makin tensi juga naik. Kita kembali ke materi aja. Ya, coba tadi ayat tadi itu mana? Yang Amsal tadi, Amsal. Oh, Amsal. Ya, tadi kan aku lihat ada apa namanya, suamiku tidak ada di rumah itu. Amsal berapa ya? Amsal 7:18. 7:18, baca sendirilah kitabnya. Itu ajakan berzina itu. Iya, tapi kan kita harus baca satu konteks, Bang. Memang Alkitab itu kalau ya, dibaca kau baca dari manapun tetap itu dalilnya, Bang, gak akan berubah. Baca aja, silakan dari konteks dari nomor 1 sampai 100 kau baca itu tetap sama. Itu ajakan berzina, bersundal. Alkitab itu nggak bisa lepas dari konteks. Kalau kau lepas dari konteksnya, memang kamu salah menafsirkan. Amsal 7 berapa tadi? 7, 18, 19 dan masih banyak lagi. Makanya itu, Bang, kalau tidak mau digas kitabmu, dikatakan kitabmu itu penuh dengan tulisan-tulisan pornografi, porno aksi, jangan menghujat. Itu aja kuncinya. Kami ini umat yang defensif. Kalau ada yang